Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali rasanya saya Agnes Samudani kembali menjumpai Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa mengancam masa depan anak-anak, dan kondisi ini bukan cuma tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan kognitif dan juga produktivitas anak-anak di masa yang akan datang. Tema kita di sore hari ini sangat menarik terkait dengan waspada stunting pada anak-anak. Sudah bersama saya di sore hari ini ada Dr. Sela Arini Putri selaku Dokter Puskesmas Kampung Bali. Selamat sore, Dr. Sela. Sore. Panggilannya siapa nih, dokter? Dokter Sela. Dokter Sela. Ya. Sela ya. Kegiatannya hari ini gimana, dokter? Lumayan ya, dari pagi sampai tadi sebelum siaran kegiatan full aja sih. Iya, pasti ya, karena dokter ini pastinya selalu berhadapan dengan pasien ya. Ya, seperti itu. Baik, dan juga di sore hari ini sudah hadir juga bersama dengan kita Agung Syaputra selaku petugas Promkes atau promosi kesehatan. Selamat sore, Bang Agung. Selamat sore. Gimana kabarnya, Bang Agung? Alhamdulillah, baik. Ya, pasti untuk pemirsa TVRI sudah tidak asing lagi ya dengan kedua muka ini ya. Dokter Sela dan juga Bang Agung. Baik, terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan waspada stunting pada anak-anak, mungkin Dokter Sela sendiri boleh menjelaskan sedikit ya terkait dengan stunting itu sebenarnya masalah kesehatan yang seperti apa sih? Oke, stunting ini masalah kesehatan berkaitan dengan tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang terhadap anak. Jadi anak ini mengalami pertumbuhan yang terhambat tidak semestinya seperti itu. Apabila kita melihat kurva, kalau balita baik perempuan baik laki-laki biasanya kan kita menggunakan buku pink ya. Itu di sana ada kurva tinggi badan, kurva berat badan. Nah, pada saat kita sesuaikan dengan usianya, anak ini tidak sesuai seperti itu. Nah, ini setelah dilihat faktornya itu adalah kronik ya. Kronik itu karena kondisi dari pangannya yang gizinya yang kurang seperti itu, pemenuhan gizinya yang kurang. Artinya apa? Bukan dari penyakit seperti itu. Bukan dari penyakit, memang kondisi kronik dari kurangnya gizi seseorang tersebut. Berarti dapat dipengaruhi dari berbagai faktor ya, dokter ya. Nah, gizi nanti kita akan bicara lagi nih. Kenapa? Banyak ya. Karena kan itu kita lihatnya dari bayi. Artinya kan kalau bayi artinya ada keterkaitannya dengan ibu. Nah, seperti itu, maternity. Dari kehamilannya berarti kita lihat juga. Kalau untuk saat ini, dokter, untuk masalah stunting di Bengkulu sendiri ini tergolong tinggi atau malah menurun? Kalau kondisi stunting di Bengkulu saat ini alhamdulillah sudah mencapai penurunan yang sangat baik. Yang sangat baik ya, berarti tentunya ini juga diperankan langsung ya sama dokter-dokter dan juga perawat-perawat yang sudah mensukseskan juga ya penurunan stunting yang ada di Bengkulu gitu ya. Kalau misalnya memang iya, itu bisa dilihat dari segi apa nih, dokter? Kalau dokter sendiri kan bertugas di Puskesmas Kampung Bali ya. Oke. Sebenarnya Puskesmas ini adalah garda terdepan ya. Karena apa? Dari kita Puskes itu biasanya kita punya tim, yaitu ada dokter, ada promosi kesehatan, kemudian ada gizi, dan yang pasti yang lelah bekerja setiap hari itu adalah kader. Nah, karena mereka apa? Mereka harus memantau, melihat kesuksesan perkembangan penurunan angka stunting itu dilihat dari apa? Dilihat dari adanya kenaikan berat badan anak, adanya kenaikan tinggi badan anak yang harus diukur dalam jangka waktu tertentu. Setelah apa? Setelah kita intervensi. Intervensi di sini artinya diberikan makanan tambahan seperti itu. Siapa pelakunya? Yaitu biasanya kader dan tenaga kesehatan di puskesmas. Berarti setiap puskesmas itu ada kader-kadernya juga yang ikut membantu. Pastinya. Ya. Ada tugasnya masing-masing ya. Iya. Baik. Relawan. Kalau dari Bang Agung sendiri nih sebagai petugas Promkes sendiri, dari kegiatan Promkes sendiri dalam pencegahan stunting di Bengkulu seperti apa? Terkhususnya di Puskesmas Kampung Bali ya. Baik,
seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Sela sebelumnya ya, bahwasannya kalau untuk tupoksi kita Promkes untuk kegiatan stunting ini, yang pertama yang pastinya kita mengedukasi juga, tapi bukan hanya kita petugas Promkes saja yang mengedukasi, kita ada tim juga tadi, ada tim gizinya, ada dokter, terus Promkes ini bukan hanya mengedukasi, juga tugasnya ada juga kita sesuai kebutuhan. Misalnya untuk program gizi ini butuh media, misal media apa untuk media penyuluhannya kita tergantung lihat kondisi dulu. Misalnya kalau kita melakukan edukasi ke sekolah atau ke posyandu, misalnya anak-anak medianya seperti apa. Kalau kita sekolah biasanya untuk menarik perhatian untuk penjelasan mengenai stunting, misalnya kita memakai media infokus. Jadi anak-anak melihat nih gambar seperti apa sih kondisi dari kategori anak stunting. Jadi mereka bisa melihat media untuk penjelasan yang kita berikan mengenai stunting. Kalau kita di posyandu misalnya sasaran kita kan otomatis orang tua nih, misalnya orang tua atau bapak atau ibu atau nenek yang memang mengantar anaknya atau yang datang ke posyandu. Misalnya kita menggunakan media apa? Media bisa menggunakan media leaflet atau media lembar balik. Kalau leaflet kan kita memberikan sebuah brosur. Jadi bukan hanya pada saat kita menjelaskan mengenai pencegahan stunting, seperti apa stunting, jadi mereka melihat informasi terlebih dahulu gitu. Baik, tapi sejauh ini ada nggak pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya sama ibu-ibu, karena kan mereka juga mengalami kasus stunting pada anaknya gitu. Mungkin dari permasalahan gizinya atau tumbuh kembangnya atau seperti apa? Kalau untuk sejauh ini ya, seperti yang kami tim dari Puskesmas ya udah disampaikan oleh Dokter Sela, kita adalah salah satu garda terdepan ya. Jadi biasanya kita memang untuk mengenai stunting ini masyarakat pada dasarnya udah tahu, tapi mereka belum tahu seperti apa sih kejelasan kondisi stunting di misalnya di suatu daerah. Mereka udah tahu, pada dasarnya mereka yang untuk orang tua ini taunya stunting itu cuma kategorinya pendek misalnya, ya kan. Jadi mereka kan mengunderstanding mengenai penjelasan, oh bahwasanya kalau anak yang kondisi badannya kecil atau pendek dengan teman yang seusianya, mereka langsung menjelaskan, oh berarti anaknya stunting. Padahal kan belum tentu. Sudah dijelaskan oleh Dokter Sela barusan bahwasannya untuk kategori stunting ini bukan hanya postur tubuh badan aja, jadi mempengaruhi tumbuh kembang anaknya gitu. Jadi kalau anaknya usianya misalnya ada perbandingan anak yang usia 2 tahun misalnya tinggi badannya berbeda, walaupun usia yang tadi misalnya lebih tinggi, tapi untuk kecerdasan otaknya lebih paham yang lebih kondisinya pendek tadi, tapi itu belum tentu mengarah stunting. Berarti ya permasalahannya mungkin kita lihat dari faktor gennya, mungkin orang tuanya tidak tinggi misalnya kondisinya atau pendek gitu, atau memang pada dasarnya kebutuhan gizinya kurang sehingga anaknya tersebut mengalami misal untuk untuk tumbuh kembangnya bisa terhambat gitu. Iya, jadi kan banyak orang tuh salah stigma ya Bang. Iya, Ya. betul sekali. Banyak orang yang bilang kalau misalnya stunting itu ya karena pendek gitu kan. Iya. Pendek itu stunting, padahal tidak ya. Itu dipengaruhi dari berbagai faktor. Nah, kalau dari faktor penyebabnya sendiri nih, Dokter Sela, terkait dengan stunting ini apa aja kira-kira? Oke, sebenarnya kalau melihat juga dari definisinya ya, sebenarnya stunting ini kita kalau dalam jangka waktu dekat yang pasti dia akan tampak kognitif anak terganggu. Itu pembeda antara memang perawakan pendek ya dengan yang stunting ini tadi. Artinya apa? Kecerdasan otak anak itu juga menjadi masalah nantinya karena kekurangan gizi ini tadi. Makanya tadi tidak saja dilihat dari fisik, tapi kita juga melihat kognitif. Kemudian apa saja yang tampak pada anak dengan stunting ini? Yang pastinya adalah karena daya tahan tubuhnya rendah, sehingga anak ini akan mengalami rentan sakit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dia mengalami rentan sakit, kemudian bagaimana dengan kehidupan ke depannya? Nah, ini dia akan mengalami kesulitan dalam meraih prestasi seperti itu. Pada akhirnya nanti juga akan berdampak ke quality of life-nya ya, bagaimana kehidupan dia ke depan seperti itu. Nah, maka dari itu kalau ini dilihat apa sih sebenarnya faktor penyebabnya, ini sangat banyak sekali artinya.
Karena ternyata anak ini yang dilahirkan dari ibu salah satunya yang anemia itu dapat menyebabkan anak yang stunting seperti itu. Berarti banyak faktor ya dokter. Betul. Jadi apalagi pada saat ini maraknya pernikahan dini, jadi di usia remaja itu biasanya akan rentan juga mengalami melahirkan anak-anak yang stunting seperti itu. Karena yang pertama yang pastinya usia untuk reproduksinya memang belum matang. Kemudian yang kedua persiapan untuk hamil memang tidak ada seperti itu. Dan di usia remaja ini memang makanya dari sekarang ya kita harus mempersiapkan bagaimana remaja-remaja ini untuk stabil, kemudian sudah tidak anemia lagi, maka kita ada kalau di Puskesmas Kampung Bali nama gerakannya Rematri Sehati. Apa itu? Oke, remaja putri cantik sehat berseri tanpa anemia. Nah, seperti itu. Jadi kita membagikan tablet tambah darah ya, tablet besi FE ini tadi ke sekolah-sekolah. Khususnya ya itu tadi remaja putri. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kita sudah tidak yang tutup mata lagi. Kita tidak pernah tahu anak ini akan hamil di usia berapa, itu bukan hal tabu lagi saya rasa ya. Jadi kita sudah persiapkan mulai dari SMP, kita sudah memberikan anak-anak tablet tambah darah. Anak remaja. Jadi SMP, SMA itu dosisnya adalah sekali seminggu. Kalau dulu kan biasanya setiap mens saja seperti itu. Kalau mens saja ini misalnya mensnya 10 hari, artinya 10 hari minum tablet tambah darah. Tapi sekarang mau mens mau tidak wajib minum tambah darah. Seperti itu, Berarti ini juga sejalan dengan program dari Promkes tadi ya, yang juga edukasi ke sekolah-sekolah gitu jelas. ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita waspada stunting pada anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.